Apakah ide ini pertama kali ada? Tidak. Kita pernah punya mobil nasional Timor tahun 96, 2006 akhirnya selesai. Lalu kemudian, dan itu bisa dikatakan gagal, tanda kutip ya, dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, kita pernah ada yang namanya SMK. Saudara Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan punya mobil nasional dalam 3 tahun. Kita bahas hal ini lebih dalam bersama politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko. Lalu juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Junarto Wijaya serta founder Jakarta Defensive Driving Consulting Yusri Palubuhu. Selamat malam Bapak. Malam. Ya, saya ke Pak Hendarsam dulu soalnya pimpinannya Pak Hendarsam nih yang ngomong. Pak, kalau visi Pak Prabowo untuk produksi mobil nasional ini sebenarnya gimana visinya ke depan? Ya kan sebenarnya ini sama dengan beberapa segmen-segmen lain ya di bidang pangan. Sebenarnya kan konsepnya semua sama. Kita bahwa Pak Prabowo ingin kita itu berdikari, kita bersuasembada dalam segala bidang. Kita ingin berhilirisasi, kan? Nah ini kan dalam 1 tahun pemerintahan pencapaian di 6 bulan atau 7 bulan pertama swasembada di bidang beras sudah tercapai. Jadi kemudian Pak Prabowo juga secara konsisten menyampaikan ingin mempunyai anak-anak kita dan kita sendiri menggunakan mobil sendiri, menggunakan motor sendiri, menggunakan sepatu dari produk kita sendiri, menggunakan parfum kita sendiri. Saya hafal banget itu yang beliau katakan tentang masalah itu. Jadi hal tersebut merupakan apa yang beliau cita-citakan dan konsisten beliau sampaikan. Nah yang kedua juga tentang masalah apakah ini possible atau tidak ke depannya. Nah kita melihat sekarang bahwa produk itu atau yang kita sebut dengan mobil produksi nasional ya, nanti kita bedah bagaimana komponennya, itu bisa kita perdebatkan dan bisa kita diskusikan, tapi ini bukan barang yang abstrak, barangnya ada dan digunakan sehari-hari oleh presiden dan beberapa pejabat yang lain. Nah ya seperti Maung yang diproduksi oleh Pindad. Oleh karena itu yang kedua. Yang ketiga juga bahwa sudah dilakukan ini menjadi PSN ya, program strategis nasional, dan oleh karena itu tentunya dengan itu semua aturan dan relaksasi aturan atau hal-hal yang sifatnya nanti bottleneck di dalam aturan-aturan itu akan bisa eliminir. Kemudian juga uangnya Pak Purbaya sudah katakan uangnya ada. Nah, lahannya sudah disiapkan. Jadi semua elemen tersebut ada dan ini hal yang possible ya, hal yang menurut Anda possible ya? Oke. Ya kita lihat saja. Ini cita-cita kita bersama kok. Bicara possibility, bicara kemungkinan, bicara visibility juga ke depan. Saya tanya dari perspektif politik juga tapi. Kalau sekarang tahun 2025, katakan kalau kata Pak Prabowo kan 3 tahun kita sudah benar-benar bisa berjalan industri ini sehingga itu di tahun 2028 ya. Betul. Terus itu nggak lama lagi akan menjelang pemilu lagi ya. Ya makanya saya tanyakan juga, ini jangan-jangan cuman jadi pendongkrak keinginan politiknya Pak Prabowo aja. Apakah itu tujuannya atau memang benar-benar yang tadi possible dan bisa sustain ke depan? Limpahan elektoral sih anggap saja sebagai bonus dan itu hak dari setiap penguasa. Tapi pertanyaannya kan kemudian adalah kita anggap ini niat baik dan visi besar seorang Pak Prabowo Subianto yang memang sangat punya obsesi besar untuk kemudian membangun kemandirian seperti tadi Bang Hendarsam katakan. Nah pertanyaannya kan kemudian adalah ketika ada program-program besar dan kemudian dikejar dalam waktu cepat, is it possible atau tidak, kita tinggal bandingkan. Dan dari misalnya negara lain atau di negara kita pernah melakukan itu, berhasil atau tidak, kita bisa belajar. Contoh kalau kita bicara MBG, kita bisa belajar dari Brazil, dari Cina, dari Jepang, dan sekarang perdebatan itu ada. Terkait dengan mobil nasional, itu sebenarnya lebih mudah lagi. Karena sebetulnya pembelajarannya di negara kita sendiri dari sejarah yang pernah ada. Apakah ide ini pertama kali ada? Tidak. Kita pernah punya mobil nasional Timor tahun 96, 2006 akhirnya selesai. Lalu kemudian, dan itu bisa dikatakan gagal, tanda kutip ya, dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, kita pernah ada yang namanya SMK. Walaupun ini
dalam konteks kita bicara produksi massal malah jadi pertanyaan apa jangan-jangan memang hanya gimmick yang aja. dilakukan oleh seorang Jokowi, itu pun masih jadi perdebatan. Tapi paling tidak kita bisa belajar mengenai beberapa hal di sini. Pertama, kalau kita bandingkan dari apa yang terjadi pada mobil nasional Timor, lalu kemudian SMK, kita bandingkan dengan yang berhasil terjadi di Jepang, di Cina misalnya, atau kegagalan di Malaysia dengan Protonnya misalnya, saya pikir sesimpel pertama, tidak ada ekosistem industri, apalagi yang kemudian berbasis teknologi tinggi seperti mobil, itu bisa dipaksakan dalam waktu cepat. Karena pendekatannya menurut saya, ini bukan sekedar membangun merek, tapi ini membangun ekosistem. Ya. Beda kalau kemudian kita ingin berbicara melaunching sebuah produk saja seperti SMK. Nah, saya berharap Pak Prabowo ini punya orientasi jangka panjang, ingin membangun legacy, bukan sekedar melaunching produk yang kita tahu seringkali rentan, akhirnya tidak menjadi sebuah produk yang sifatnya berkelanjutan. Nah, ini yang menurut saya nanti kita sedang tunggu ya. Apakah memang sebatas sebuah launching produk memperbanyak maung dengan jenis-jenis lain, atau ada sebuah ide besar yang berbicara mengenai membangun ekosistem secara serius yang berhasil dilakukan oleh Cina 70 tahun loh. Tidak dalam konteks 5 tahun. Dulu kita ngeledek barang-barang Cina, mobil Cina itu jelek. Dengan pengembangan R&D, teknologi tinggi, akhirnya kita melihat bahkan sekarang Cina bisa mengalahkan beberapa negara maju lain. Oke, saya berhenti di situ tadi soal ekosistem industri otomotifnya ya berarti ya. Kira-kira yang harus dibangun, Cina saja bertahun-tahun membangun ini. Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun, membangun hal ini seperti sekarang sudah kita lihat industri otomotif Cina sangat-sangat pesat sekali dan dirasakan juga di tanah air ya. Merek-merek Tiongkok, merek-merek Cina juga sudah masuk di kita. Nah, saya dari perspektif otomotif, saya tentu Pak Yusri sangat paham, Pak Yusri. Kalau kita bicara ekosistem industri otomotif, menurut Anda proyek mobil nasional di eranya Pak Prabowo ini bisa punya tempat nggak di pasar? Oke, terima kasih. Saya yakin dengan pembelajaran yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu dari era-era kepemimpinan sebelumnya, dan kemudian dengan adanya transisi era konvensional, mobil konvensional ke elektrifikasi atau EV, electric vehicle, di mana kita kaitkan dengan cadangan nikel, maka kalau seandainya visi ini memanfaatkan era transisi ini dengan tidak hanya sekedar perakitan, tapi menciptakan mobil yang betul-betul memang sumber daya vitalnya seperti baterai yang kita peroleh dari cadangan nikel kita yang begitu banyak. Saya yakin ditambah lagi dengan semangat Pak Prabowo yang luar biasa, kita lihat yang tidak pernah menyerah. Saya yakin karena kalau beliau atau pemerintah concern atau memanfaatkan momentum EV, era EV, ini akan berhasil, karena kita lihat apa yang disampaikan dengan gayanya beliau, statement beliau akan konsisten dalam mencanangkan apa yang dia sampaikan. Jadi dalam konteks otomotif secara keseluruhan, semoga ini terjadi dan ini terlihat sekali momentum yang bisa kita manfaatkan. Demikian. Oke, ini compare to EV yang sudah sekarang beredar dari China, dari Tiongkok ya, Pak Yusri ya? Betul sekali. Karena kalau yang selama ini kan kendaraan yang ada, apalagi yang dipakai maung kan konvensional, mesin konvensional. Nah, kalau kita berperang dengan model mempertahankan dengan mesin konvensional, ini akan berat sekali. Nah, kenapakah kita memanfaatkan hal yang menguntungkan, yaitu cadangan nikel sebagaimana sumber utama dari baterai EV yang ada di Indonesia? Maka dalam situasi transisi ini mungkin Indonesia bisa bersaing ya, dengan catatan pemerintah dalam hal ini harus mendukung sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, fokus dengan R&D-nya atau ekosistem daripada visi ini. Demikian. Ini mengikuti tren juga bahwa saat ini electric vehicle atau mobil listrik ya, di bahasa Indonesianya ini juga lagi trennya luar biasa di Indonesia, pasarnya luar biasa pesat begitu ya. Nah, mungkin celah ini yang menurut Pak Yusri bisa disisipi, dimasuki oleh produksi maung yang saat ini diproduksi oleh Pindad.